Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat PAN-Eko, kami akan menjelaskan mengenai proposal kami yang berjudul Upaya Perlindungan Spesies Orang Utan Akibat dari Perdagangan dan Penangkapan Ilegal melalui Pengelolaan Rehabilitasi di Medan, Sumatera Utara. Kami beranggotakan saya sendiri Evelina Safitri Ofelia, teman saya Ahmad Fauzi, dan teman saya Nurul Badriah. Nama orang utan berasal dari bahasa Melayu yang berarti orang utan Pongo pygmus di Borneo dan orang utan Pongo abeli di Sumatera. Merupakan salah satu kera besar yang hidup di Asia. Saat ini orang utan hanya ditemukan di Borneo dan di bagian utara Sumatera. Dengan 90% dari total populasinya berada di wilayah Indonesia, orang utan termasuk frugivora, pemakan buah. Primata ini mengonsumsi daun, liana, kulit kayu, serangga, dan kadang-kadang memakan tanah dan vertebrata kecil. Terdapat 13 kantong populasi orang utan di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, kemungkinan hanya 3 kantong populasi yang memiliki sekitar 500 individu dan 7 kantong populasi terdiri dari 250 lebih individu. 6 dari 7 populasi tersebut diperkirakan akan kehilangan 10-15% habitat mereka akibat penebangan hutan sehingga populasi ini akan berkurang dengan cepat. Salah satu keanekaragam hayati yang kemungkinan besar akan terancam oleh perluasan perkebunan kelapa sawit adalah berbagai jenis primata, terutama orang utan yang menempati hutan di Sumatera dan Kalimantan. Setiap tahun 1 juta hektar hutan hujan menjadi korban eksploitasi berlebihan legal atau ilegal. Akibatnya, orang utan kehilangan habitatnya. Alasan lain mengapa orang utan terancam punah adalah perdagangan bayi orang utan. Ini dilihat sebagai simbol status untuk sampai ke binatang muda. Para ibu ditembaki mati dalam banyak kasus. Orang utan muda juga mati ketika jatuh dari pohon. Jika bayi selamat dari kejatuhan, ia akan sering mati di penangkaran karena stres yang disebabkan oleh pengalaman traumatis. Sebagai NGO yang berfokus melakukan penelitian ini dan advokasi dalam proyek ini, PENCO fokus pada perlindungan orang utan dan lingkungan dengan membuat program Sumatera Orang Utan Conservation Program atau SOCP di Indonesia, khususnya di Medan, Sumatera Utara, yang berfokus terhadap penanggulangan orang utan. Tujuan dan manfaat outcome yang pertama, keanekaragam hayati, terutama orang utan yang tidak akan terancam dari penebangan hutan secara ilegal di Sumatera Utara. Yang kedua, melestarikan agar tetap terjaga dari penahanan dan perdagangan orang hutan secara ilegal. Yang ketiga, memanfaatkan lahan yang lebih arif dan bijaksana tentunya akan menjauhkan konflik manusia dengan orang. Dari impact-nya, yang pertama, untuk melindungi keanekaragam hayati dan mencegah kepunahan spesies yang terancam langka seperti orang utan di Sumatera. Yang kedua, tercapai target SDGs Goal 15, yaitu sebagai upaya untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies fauna yang dilindungi. Penerima manfaatnya adalah untuk 40 orang utan yang saat ini sedang didampingi oleh PENCO di Indonesia dalam program SOCP yang didukung oleh Yayasan Ekosistem Lestari. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi dan kegiatan. Dalam proposal ini, strategi yang akan dilakukan adalah dengan penelitian capacity building or awareness raising dan advokasi mitigasi secara berkesinambungan. Strategi mitigasi ini direkomendasikan untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan konflik manusia dan orang utan. Apa yang dianggap ideal untuk menyelesaikan suatu masalah belum tentu sesuai untuk masalah lain meskipun tingkat permasalahannya sama, sehingga harus selalu dilakukan penelitian dan monitoring untuk menghasilkan pendekatan yang lebih baik. Penerapan teknis mitigasi akan lebih efektif jika melibatkan para ahli atau tenaga medis dan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Tindakan mitigasi yang dilakukan juga harus selalu dimonitor dan dievaluasi dengan mempertimbangkan tingkat intensitas konflik. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai output. Kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama adalah perencanaan.
Di dalam perencanaan, kami akan melaksanakan yang pertama, perbaikan rencana kerja dan menyusun kerangka acuan kegiatan perencanaan rehabilitasi orang utan. Yang kedua, penyusunan strategi pengawasan serta evaluasi secara rutin sebagai upaya pencegahan keluarnya orang utan dari habitat alamnya akibat perdagangan ilegal. Yang ketiga, kami akan melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah setempat serta organisasi Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL dalam proses rehabilitasi orang utan. Dan output yang kami dapatkan adalah membuat kegiatan rehabilitasi selama 6 bulan kepada orang utan yang terkena dampak dari penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan spesies orang utan secara ilegal. Kegiatan yang akan kami laksanakan selanjutnya yang pertama adalah kami akan melakukan survei dan pemetaan potensi habitat orang utan. Yang kedua, kami akan melakukan rehabilitasi selama 6 bulan, di mana setiap orang utan akan diisolasi selama pemeriksaan dan perawatan. Yang ketiga, orang utan akan diamati oleh para petugas selama periode aklimatisasi singkat. Yang keempat, kami akan melaksanakan perpindahan kandang sosialisasi besar dan secara bertahap kepada orang utan. Yang kelima, kami akan menugaskan para petugas lapangan untuk memberikan pengawasan secara rutin yang didampingi oleh beberapa petugas dari Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL. Output yang kami dapatkan dari pelaksanaan yang sudah kami sebutkan tadi ialah meminimalisir kasus-kasus penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan spesies orang utan secara ilegal dengan melakukan rehabilitasi perlindungan dan pengamanan yang dititik beratkan pada upaya penyembuhan orang utan yang terkena dampak dari kasus yang sudah disebutkan seperti tadi, serta pencegahan keluarnya orang utan dari habitat alamnya akibat kegiatan ilegal. Selanjutnya, membahas mengenai anggaran biaya. Untuk proyek dari Peneko sendiri, anggaran biaya terdapat 2 komponen, yaitu biaya penyelenggaraan dan biaya manajemen. Untuk biaya penyelenggaraan, yang pertama ada untuk transport tenaga ahli orang hutan, babysitter, dan tenaga medis untuk 20 orang selama 6 bulan dengan jumlah 60 juta rupiah. Selanjutnya ada honor untuk tenaga ahli orang hutan, babysitter, dan dokter hewan selama 6 bulan untuk 20 orang dengan jumlah 600 juta rupiah. Selanjutnya ada konsumsi untuk 20 orang selama 6 bulan dengan jumlah 216 juta rupiah. Untuk konsumsi sendiri sudah termasuk ke dalam makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selanjutnya ada pemeriksaan dan penanganan kesehatan orang hutan. Dalam pemeriksaan dan penanganan kesehatan orang hutan ini sudah termasuk di dalamnya berupa makanan, obat-obatan, dan alat kesehatan untuk 40 spesies orang hutan selama 6 bulan dengan jumlah 1.920 juta. Selanjutnya ada kandang satwa terdiri dari 3 kandang untuk 40 spesies dengan jumlah 15 juta rupiah. Jadi untuk total biaya penyelenggaraan sebesar 2.051 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya manajemen. Dalam biaya manajemen terdapat honor penanggung jawab untuk 1 orang selama 6 bulan dengan jumlah 18 juta rupiah, honor administrasi keuangan untuk 1 orang dalam 6 bulan dengan jumlah 12 juta rupiah. Selanjutnya ada pelaporan yang terbagi dalam 2 laporan, yaitu administrasi dan hasil kegiatan untuk 1 event sebesar Rp50.000. Jadi jumlah untuk biaya manajemen sebesar Rp30.050.000. Untuk total keseluruhan anggaran biaya termasuk biaya penyelenggaraan dan biaya manajemen sebesar Rp2.081.050.000. Selanjutnya membahas mengenai profil Peneko. Peneko adalah non-government organization atau NGO bermarkas di Burg am Iersel, Swiss yang didirikan pada tahun 1996 oleh Regina Frey dan memiliki kantor di Indonesia. Fokus NGO ini adalah konservasi alam, perlindungan orang hutan, pendidikan kesadaran lingkungan, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, yang dikelola oleh timnya di Indonesia dengan program Sumatera Orangutan Conservation Program atau SOCP. Salah satu mitra Peneko untuk proyek di Sumatera adalah YEL atau Yayasan Ekosistem Lestari.
Kegiatan utama dari YEL yaitu melakukan implementasi program SOCP, termasuk melakukan kegiatan terkait pendidikan lingkungan dan juga promosi ekowisata dan ekologi pertanian. Pendiri PEN-ECO, Regina Frey, telah melakukan aktivitas konservasi alam dan pendidikan lingkungan sejak 1973. Secara resmi, PEN-ECO mulai beroperasi di Indonesia pada 1999 untuk melakukan kerjasama konservasi orangutan dan hutan hujan Sumatera di bawah MOU dengan Kementerian Kehutanan. Pendapatan dan pembiayaan PEN-ECO di Indonesia sebesar 50% dikucurkan untuk program konservasi orangutan Sumatera atau SOCP. Selebihnya digunakan untuk pembiayaan program Suaka Burung Pemangsa sebesar 12%, Thurauwen Nature Center sebesar 16%, dan Administration, Fundraising, Communication sebesar 22%.